Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah STHIGR, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis pada Madrasah Aliyah Rodotul Ulum Guyangan Trangkil Pati. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober 2025, akan menampilkan video pembelajaran untuk kegiatan supervisi semester Gasal tahun ajaran 2025-2026 pada Madrasah Rodotul Ulum Guyangan Trangkil Pati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini dari Selasa tanggal 7 Oktober 2025, marilah kita buka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa bersama, diawali dengan surah Al-Fatihah, dengan kita belajar dan Asmaul Husna. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Al qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Al-Mutakabbiru khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alimul qadirul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudil sami'ul basirul hakamul 'adlul latiful khabir. Al-Ghafurur Syakur. Al-Alimul Habibul Hakim. Ya, sudah. Terima kasih. Selanjutnya saya absen untuk hari ini ya. Tolong jawab satu persatu. Aini muslihatun. Aurora Tazkiyatus. Isa Zulfina. Nahla Faizatun. Nailun Najjar. Najwa Malika. Naswa Naura. Naila Faikotus. Naisila Azwa. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang di bab 3, yaitu tentang ikuti keautentikan Al-Quran. Tapi sebelumnya, supaya semuanya semangat, bagaimana kalau kita semangat dulu? Bisa? Oke, kita mulai semangatnya. 1, 2, 3, perhatikan saya. Tepuk semangat. Dan daya. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Ulangi suaranya tidak ada. Tepuk semangat.
dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha, Sebelum kita masuk ke bab 3 tentang bukti-bukti keautentikan Al-Quran, saya akan mencoba untuk membawa kalian ke fenomena sosial yang ada, di mana orang yang tentunya dalam sebuah segala apapun gitu ya, ada yang suka, ada yang tidak suka. Begitu juga dengan kitab suci umat Islam itu Al-Quran. Sementara orang yang kurang berkenan dengan Al-Quran, mereka mengatakan atau meragukan Al-Quran itu jangan-jangan tidak asli karena sudah melewati perjalanan selama bertahun-tahun. Mana mungkin masih asli gitu ya, masih utuh. Itu fenomena yang ada di sekitar kita seperti itu. Dan tentunya kita sebagai umat Islam harus membuktikan bahwa ajaran kami, kitab suci kami itu benar, otentik, masih terjaga dari Lauhul Mahfuz ila sama itu dunia, ila ke kita semua sampai hari ini. Dan itu tugas kita sekalian, tugas kalian tentunya untuk mencari bukti-bukti dari keautentikan Al-Quran. Oke, dalam yang mempunyai kitab suci yang masih terjaga hingga hari ini, berbeda dengan kitab suci umat sebelumnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dosa Al-Quran, baik itu untuk menghafal Al-Quran maupun untuk yang calon menghafal, seperti itu ya. Ya, misalnya ketika bulan Ramadan, banyak sekali ada kegiatan takbir. Kalau di sini salah satunya contohnya ini ibu-ibu yang sedang melakukan kegiatan takbir Al-Quran. Dan ini merupakan fenomena yang kita lihat, apalagi Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Meskipun tidak semua umat muslim di Indonesia itu paham dengan arti Al-Quran, tetapi yang membuat negara atau orang-orang muslim di luar negeri itu cukup terkagum-kagum dengan kita itu pintar dalam ngaji, meskipun nggak paham. Bahkan kita mempunyai jutaan ya, atau ribuan atau bahkan jutaan dari para hufadzul Quran. Padahal nggak paham, tapi cara bacanya bagus sampai menghafalkan. Dan apakah ini merupakan satu bukti bahwa pelestarian Al-Quran atau penjagaan Al-Quran itu sampai sekarang salah satunya adalah dengan cara menjaga Al-Quran melalui kegiatan-kegiatan menghafalkan atau kegiatan tadarus Al-Quran. Nanti butuh kemudian dilanjut lagi. Yang pertama, untuk pembuktiannya, marilah bersama-sama kita lihat video berikut terkait dengan sejarah dari pembukuan Al-Quran atau bentuk dari mushaf Al-Quran dari masa ke masa. Ini gambarnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak saudara-saudara
Tugas mulia ini diserahkan kepada Sayyid bin Sabit. Selama teliti dan kuat hafalannya, beliau mengumpulkan setiap ayat dengan syarat harus ada 2 saksi sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah. Dari sinilah lahir mushaf pertama yang disimpan oleh Abu Bakar, kemudian Umar, lalu diwariskan kepada Aisyah binti Umar. Mushaf inilah yang kemudian menjadi standar penulisan Al-Quran. Dari naskah inilah pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran disalin dan disebarkan ke berbagai wilayah Islam. Dengan itulah sejarah mushaf kuno Khalifah Utsman memerintahkan penyalinan mushaf dalam jumlah banyak untuk menghindari perbedaan bacaan di berbagai wilayah. Mushaf-mushaf ini dari Kufah, Basrah, Syam, Makkah, Madinah, dan bahkan Yaman. Mushaf-mushaf ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam karena dari sinilah lahir kesadaran bacaan. Beberapa mushaf asli yang disalin pada masa Utsman masih ada hingga hari ini, meskipun sebagian dari beberapa negara resisten. Kisah mushaf Utsman ini bukti nyata bahwa Allah menepati janjinya dalam surat Al-Hayyan ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang memberkati Al-Quran dan sesungguhnya berasal dari masa Khalifah Utsman bin Affan. Meskipun sebagian peneliti menyebutkan bahwa yang ada sekarang adalah salinan dari mushaf asli, namun keistimewaannya tidak terbantahkan. Mushaf ini ditulis dengan huruf yang besar tanpa titik dan harakat. Sebagaimana tradisi penulisan awal Al-Quran, mushaf di Tokopi ini sering menjadi pusat perhatian para peneliti dan wisatawan muslim dari seluruh dunia. Mereka datang bukan hanya untuk melihat bukti sejarah, tetapi juga untuk merasakan kedekatan. Terima kasih dari video tadi. Saya rasa sudah punya gambaran sedikit ya tentang bagaimana perjalanan Al-Quran itu dari masa Rasulullah sampai kemudian ada pembukuan yang pertama dari Sayyidina Abu Bakar, di mana beliau diminta atas usulan itu Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran dalam satu bundle gitu, karena belum berbentuk sebuah jilitan mushaf gitu kan, cuma di bundle dikumpulkan, ditulis ulang dan kemudian lembaran-lembaran seperti itu ditulis ulang oleh Sayyid bin Sabit dan kemudian dikumpulkan jadi satu dan akhirnya disimpan oleh Abu Bakar. Abu Bakar kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat kemudian disimpan oleh Utsman bin Affan, oleh Hafs. Setelah itu kemudian pada masa Utsman, kenapa Sayyidina Utsman akhirnya melakukan pembukaan lagi secara resmi? Karena ada perbedaan pembacaan di masing-masing daerah. Jadi ada perbedaan bacaan dalam Al-Quran sesuai dengan dialek masing-masing daerah, dan hal itu membuat sedih ya oleh penguasaannya Sayyidina Utsman melakukan modifikasi ulang dengan mengumpulkan semua kakek Al-Quran, semua kitab Al-Quran yang handal kemudian dipilih oleh ulama yang handal pada waktu itu untuk menulis kembali mushaf Al-Quran dalam satu mushaf, dan setelah itu kemudian disetujui bahwa Al-Quran itu dibaca dengan dialek Quraisy, dan mushaf-mushaf yang lain yang tidak sesuai dihilangkan dengan cara digagalkan, karena Sayyidina Utsman ingin menjadikan mushaf yang beliau modifikasikan secara resmi sebagai mushaf rujukan ya, mushaf rujukan yang terkenal dengan istilah mushaf Utsmani. Dari situ tentunya ada banyak pertanyaan kita gitu ya, tentunya di kalian. Saudara sekalian, hari ini salah satu pertanyaannya mungkin ini, mengapa Al-Quran itu masih terjaga keasliannya hingga kini? Kok bisa ya dengan adanya modifikasi seperti itu, dengan adanya hafalan yang seperti itu? Apakah itu merupakan faktor yang menjadikan Al-Quran itu masih otentik hingga hari ini? Nah, jadi pertanyaan tersendiri kan tidak kalian tentunya. Nah, dan apa juga mungkinnya kita membuktikan bahwa mempelajari bahwa Al-Quran itu benar-benar otentik, mempelajari bukti keotentikan dari Al-Quran. Dan yang kemudian secara berkelompok saya minta kalian untuk menuliskan pertanyaan terkait dengan ini, dengan bukti keotentikan Al-Quran
jadi dibagi 4 kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing menulis pertanyaan. Bagaimana proses modifikasi Al-Quran? Siapa yang menjadikannya? Apa perbedaannya dengan kitab lain? Seperti itu. Kemudian setelah dari pertanyaan itu, jadi rumuskan bebas ya, pertanyaannya seperti apa itu bebas terserah yang bagaimana. Kemudian dirumuskan dugaannya, hipotesisnya bahasanya. Menulis dugaan tentang ini hasil sementara dugaannya, Al-Quran itu terjaga karena apa? Nah, itu ditulis. Setelah diduga seperti itu, tolong dibuktikan nanti dengan mencari sumber-sumber dari buku yang kalian bawa, boleh buku referensi dari Al-Quran hadis ataupun kitab tafsir yang kalian bawa, ataupun sumber bacaan yang lain, silakan. Setelah akhirnya menemukan ini datanya, tolong ditulis di LKM, lembar kerja milik, nanti saya bagi satu persatu. Tolong ditulis di situ hasilnya, faktor yang menyebabkan Al-Quran itu terjadi hingga kini apa ya kira-kira, tolong ditulis. Dan kenapa kita harus menjaga, harus membuktikan mengenai Al-Quran, itu maksudnya. Nanti tolong ditulis. Setelah itu silakan masing-masing kelompok untuk menunjuk perwakilannya nanti ke depan mempresentasikan hasil dari diskusinya, seperti itu. Satu kelompok satu orang nanti perwakilan, dan yang lain tolong tanggapi, gitu ya. Setelah dimulai, saya berikan kertas masing-masing. Masing-masing satu.
dari diskusi kita menemukan satu ayat yang memang itu dijelaskan dengan tujuan apa memang terbukti akan keertiannya. Pada ayat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Pada ayat ini itu mempunyai arti sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharaannya. Nah, pada ayat ini sudah jelas bahwa Allah memang menurunkan Al-Quran dan akan menjaga Al-Quran sampai akhir. Nah, oleh Allah, jadi keasliannya pasti sudah terjamin. Al-Quran otentik atau bahasa lainnya aslian Al-Quran itu juga oleh Allah diamalkan banyak orang dan dikodifikasikan secara resmi. Sudah ada pada zaman Khalifah, dibukukan pada zaman Abu Bakar, dikumpulkan satu mushaf pada zaman Abu Bakar dan disusun oleh zaman Khalifah Utsman bin Affan. Jadi apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Kelompok lain menanggapi hasil diskusi dari kelompok dua. Saya perwakilan dari kelompok satu punya pertanyaan akan pembahasannya tadi. Nama saya Maulina Hidayat dan saya akan memberikan pertanyaan hasil dari diskusi kami. Apa perbedaan penjagaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya? Izin menjawab. Al-Quran secara yang sudah ada di Al-Quran itu dijaga langsung oleh Allah, dipelihara oleh para hafiz juga dan juga diamalkan oleh banyak orang. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat, Injil itu tidak ada yang menghafal, jadi keasliannya itu tidak tahu benar apa enggak. Bahkan kitab Injil itu banyak banget yang plagiat, banyak banget yang palsu. Jadi bahkan yang mempelajari kitab Injil itu sendiri nggak tahu yang asli mana dan yang enggak itu yang mana. Jadi kesimpulannya Al-Quran itu juga langsung oleh Allah, jadi benar asli dan tidaknya itu pasti sudah terjamin. Dan kita lainnya itu nggak terjamin keaslian. Oke, terima kasih. Apa ada yang lain? Bisa disimpulkan hasilnya diskusi. Oke, Kelompok dua diskusinya gimana? jadi kesimpulan dari diskusi kelompok 2, Al-Quran dijaga secara ilahi dan manusiawi, sedangkan kitab sebelumnya hanya mengandalkan penjagaan manusia yang terbatas. Jadi tidak dijaga langsung oleh Allah, kitab sebelumnya hanya Al-Quran. Jadi sekian presentasi dari perwakilan presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian perwakilan dari kelompok 2, kurang lebihnya saya tadi menangkap bahwa penjagaan Al-Quran itu dijamin langsung oleh Allah dan juga ada beberapa tangan manusia yang ikut andil dalam penjagaan Al-Quran. Yang tentunya itu membedakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Misalnya tradisi hafalan, di kitab-kitab yang lain tidak ada tradisi hafalan. Ya. Kemudian lagi proses pembukuannya di Al-Quran dibukukan secara jadi satu, gitu ya. Sedangkan di kitab-kitab sebelumnya itu dibukukan menurut versi bahasa masing-masing wilayah. Makanya terdapat banyak sekali kitab suci ala versi-versi daerah-daerah tersendiri. Itu kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya untuk kelompok 3 silakan maju. Terima kasih untuk 4 kelompok yang sudah maju di depan dan alhamdulillah ternyata hasil diskusi kita kali ini sangat memuaskan dan menambah wawasan kita tentang keautentikan Al-Quran. Selanjutnya di akhir pembelajaran tentunya kita merefleksikan bersama. Refleksi itu apa ya? Memikirkan bersama, mengulang lagi apa yang kita pelajari ini. Dan tentunya terkait dengan materi
adalah apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari mata pelajaran ini. Ya, masing-masing kalian nanti saya bagikan sticky note bukan balonnya nanti ya. Ditulis dengan kata-kata yang singkat di sini dan masing-masing kelompok ditempel di sini. Atasnya nanti kalau dikasih judul refleksi kelompok 1, 2, 3, 4 ya tentang bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Jadi hikmahnya untuk diri kita, manfaatnya apa? Nah, kalau ini saya tolong membantu untuk memberikan ini. Ini tolong ditulis dengan tulis. Terus ditempel ya. Tolong ditulis. Bisa dibantu malam-malam sabar ya Pak. Tulis dan ditempel jadi satu di kertas ya. Kasih refleksi kelompok atau hadis berbeda. Ya anjing. Terima kasih. Hanya kita sampai ke penutup kegiatan kita pada pagi ini. Kesimpulannya bahwa ternyata Al-Quran itu terbukti keautentikannya semenjak dari diturunkannya pada Rasulullah hingga hari ini dengan berbagai temuan yang kalian temukan berdasarkan pengumpulan data tadi ya. Menguatkan bahwa memang Al-Quran itu terjaga dan itu tentunya membuat kita semakin percaya kepada kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu memang kitab suci dari Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Menambah keimanan kepada Al-Quran dan juga kita bersyukur kita terlahir sebagai seorang muslim yang mempunyai kitab yang otentik seperti itu. Dan membuat bangga juga, bangga sebagai umat Islam karena kita mempunyai kitab suci yang benar-benar otentik dan juga benar-benar memberikan petunjuk kepada manusia. Terlepas dari kitab suci di agama yang lain, tentunya kita harus menjaga rasa tasamuh kita, toleransi kita terhadap umat yang lain. Tidak boleh menjudge bahwa ini kitab saya yang paling benar. Itu tidak boleh untuk diterapkan ke publik dan untuk menjaga keimanan kita tentunya itu harus dari diri kita sendiri membentenginya dan hanya untuk komunitas kita sendiri. Karena bagaimanapun kita harus menjaga toleransi antarumat beragama. Untuk kegiatan selanjutnya pada pertemuan selanjutnya saya ingin memberikan tugas kepada masing-masing kelompok tidak individu untuk membuat poster digital Zakarfa nanti bisa dikirim ke saya filenya dan nanti kita lihat masing-masing karya dari masing-masing kelompok terkait poster dengan tema terjaganya Al-Quran atau keautentikan Al-Quran dibuat semengalih mungkin. Terima kasih. Silakan dibereskan dulu bukunya, bisa ditutup kembali. Kemudian kitabnya bisa ditutup kembali. Terima kasih untuk kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini. Akhirnya kita tutup kegiatan kita pagi hari ini dengan bacaan surah Al-Asr.
maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Sampai bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam